Halo, assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah sehat. Ini besok Pak Joko yang akan melakukan pembelajaran yang akan kita observasi, gitu. Iya Bu. Oh iya, boleh Ini pinjam. RPP-nya. Oh iya. RPP-nya ini ya. Kelas 6. Iya. Temanya Kelas 6, tema. persatuan dalam perbedaan, ya. Ya, tema 2. Nggih. Kita lihat. Kita ambil yang subtemanya itu bersatu kita teguh itu terdapat pada subtema 3. Nggih. Di situ muatannya ada bahasa Indonesia, IPA, kemudian IPS. Oh, nggih. Ini kira-kira KD atau indikator apa yang akan Pak Joko sajikan dalam pembelajaran besok? Ya, di sini ada 3 muatan mata pelajaran. Untuk muatan bahasa Indonesianya, ya indikator yang saya ambil yaitu mengenai informasi penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Itu untuk muatan bahasa Indonesia. Terus kemudian untuk muatan IPA, ya, indikator yang saya ambil itu mengetahui cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terus kemudian indikator dari IPA yang kedua yaitu mengidentifikasi manfaat tumbuhan, ya, dan hewan terkait dengan pemelihara bagi manusia. Terus kemudian yang muatan yang IPS, ya, untuk muatan IPS itu saya mengambil, ya, indikatornya mengetahui makna upaya mempertahankan kemerdekaan, ya, itu untuk indikator yang pertama. Kemudian untuk indikator yang kedua menjelaskan makna upaya mempertahankan kemerdekaan dengan tepat. Ini metode yang Pak Joko gunakan apa ya besok untuk pembelajaran ini? Ya, untuk metode yang saya gunakan untuk pembelajaran itu yang pertama itu penugasan, kemudian tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Ya. Untuk penugasan nanti, ya, sudah saya siapkan, yaitu ada lembar kerja siswa, nanti ada 2 lembar kerja siswa 1 dan 2. Ini alasan panjenengan memilih metode ini kira-kira apa, Pak? Ya, untuk memilih metode penugasan tanya jawab, diskusi, dan ceramah, ya, yang pertama nanti akan untuk mempermudah anak dalam penerimaan pelajaran, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua untuk meningkatkan keaktifan siswa, ya, yaitu dengan tanya jawab, diskusi, itu untuk mengajukan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Oh iya, jadi pakemnya ada nih Pak, ya, ke sana gitu. Kalau alat dan bahan serta sumber belajar yang Pak Joko siapkan apa ini besok? Ya, untuk alat dan bahan belajar yang saya siapkan, ya, itu ada buku tema 2 untuk kelas 6 semester 1, itu bukunya. Terus kemudian kita juga menggunakan lingkungan sekitar, yaitu untuk muatan nanti untuk muatan IPA. Terus kemudian, ya, alat-alatnya nanti itu ada juga alat peraga, ya, itu untuk pembelajaran yang IPA itu kita ambil dari lingkungan sekitar. Oh iya. Tadi Pak Joko menyebutkan sumber belajarnya menggunakan lingkungan sekitar. Ya, ada alasannya Pak, kenapa Pak Joko memilih lingkungan sekitar untuk sumber belajar? Ya, untuk pembelajaran kita memilih lingkungan sekitar biar anak itu mengetahui tentang lingkungan sekitar, manfaat dari tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Itu tujuannya. Bagus. Kalau tahapan pembelajarannya kira-kira bagaimana Pak? Besok tahapan pembelajaran yang akan dilakukan? Ya, untuk tahapan pembelajarannya, ya, yang pertama kita menggunakan pendahuluan, yaitu dengan menggunakan persepsi, ya, seperti biasa itu ada di situ ada salam, terus kemudian ada doa, absen siswa, terus kemudian juga
untuk mengingat pembelajaran yang lalu, tanya jawab tentang pembelajaran lalu yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Terus kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu ada kegiatan inti. Ya, di dalam kegiatan inti nanti itu ada, ya di situ ada pembelajaran nanti tentang muatan bahasa Indonesia, kemudian ada muatan IPA, kemudian ada muatan IPS. Dalam bahasa Indonesia nanti itu ada teks untuk pelajaran, yaitu yang berhubungan dengan tadi sesuai dengan indikatornya, yaitu menggunakan unsur apa, di mana, bagaimana, siapa, dan mengapa dengan menggunakan kalimat efektif. Untuk muatan IPA-nya nanti kita akan mengetahui atau untuk menjelaskan tentang manfaat tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Terus kegiatan penutupnya apa? Ya, nanti untuk kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup, nanti kita akan membuat kesimpulan apa yang sudah dipelajari tadi, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita juga memberikan tugas untuk rumah, yaitu tugas untuk siswa di rumah. Terus kemudian kita akhiri dengan penutup, yaitu dengan doa. Bentar Pak, ngecek muka. Oh bisa. Nah, kira-kira persiapan tertulis apa ya Pak Joko buat untuk kegiatan besok ini? Ya, untuk persiapan tertulisnya, ya yang pertama telah saya siapkan yaitu RPP, terus kemudian ada lembar kerja siswa, LKS, LKS itu ada dua macam, lembar kerja siswa satu dan lembar kerja siswa dua. LKS-nya dua ya Pak. Ya. Kira-kira menurut Pak Joko besok itu materi apa yang dianggap sulit oleh siswa untuk perkiraan Pak Joko? Ya, materi yang kesulitan itu tentang penggunaan kalimat efektif, ya, dan kalimat yang baku dan tidak baku. Itu kemungkinan kesulitannya ada di situ. Alasannya apa Pak? Kira-kira kok Pak Joko memperkirakan itu bagi anak sulit gitu? Kali-kali ada alasannya. Ya, mungkin untuk penggunaan kata baku dan tidak baku itu karena anak-anak itu belum mengetahui arti dari kalimat baku dan kalimat tidak baku. Oh, oke. Terus kemudian untuk yang kalimat efektif, ya, anak-anak belum mengetahui arti dari kalimat efektif itu yang bagaimana, terus kalimat yang tidak efektif bagaimana. Itu saya kira kesulitannya untuk besok. Oh, oke. Semoga besok itu bisa teratasi ya Pak, yang kira-kira menjadi kesulitan anak. Nah, sumber kesulitan anak tadi sudah ya, karena memang anak kurang mampu memahami tentang kalimat efektif, kalimat baku dan sebagainya. Ini kira-kira kok anak kurang mampu hal itu memang karena belum diberikan atau karena bagaimana Pak? Ya, mungkin anak dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar itu banyak yang belum sesuai dengan ejaan dan disempurnakan. Kan sekarang istilahnya PIB ya, ejaan bahasa Indonesia. Terus Pak, ini kira-kira kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh siswa setelah pembelajaran ini selesai sesuai harapan Pak Joko, kira-kira kompetensi apa? Ya, kompetensi yang nanti harapan dari saya itu nanti anak yang pertama itu anak bisa mengetahui kalimat baku dan tidak, kata baku dan kata tidak baku, itu yang pertama. Terus kemudian anak juga bisa menggunakan kalimat efektif dengan benar. Terus kemudian untuk muatan IPA-nya, harapan dari saya itu nanti anak itu bisa mengetahui atau menjelaskan tentang manfaat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita bagi kehidupan manusia. Oh iya. Baik, yang terakhir Pak, kira-kira ini besok yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran besok apa Pak? Ya, untuk perhatian khususnya itu nanti tentang
ya tentang muatan IPA-nya itu tentang penggunaan penjelasan atau manfaat hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu perhatian khususnya. Jadi anak itu biar tahu apa manfaatnya hewan bagi manusia dan tumbuhan di sekitar kita. Yang kadang anak itu ada tumbuhan tetapi tidak tahu manfaatnya. Oh iya. Termasuk pemeliharaan ya, pemeliharaannya dan sebagainya. Oh iya. Baiklah Pak, terima kasih. Semoga besok sukses. Insya Allah kita jumpa di kelas besok pagi ya Pak. Insya Allah.